Mungkin kita sering diberhadapkan pada keadaan yang menguji kepercayaan dan kepastian kita kepada Tuhan, menolong orang lain sementara kita kekurangan, menghibur orang lain sementara kita sedih. Saat kita berada dengan kepentingan pribadi demi melayani orang lain, maka Tuhan akan mencurahkan rahmat-Nya bagi kita. Percayalah, ada ujian sekaligus berkat di dalamnya. Mari. Tuhan Yesus Kristus, Abraham telah bersedia mengorbankan anak tunggalnya dan mendapat berkat melimpah bagi umat keturunannya. Namun kami kerap kali enggan berkorban sedikitpun untuk bersama. Tuhan, kasihanilah kami. Menjadi keselamatan kami, namun kami kerahkan dan berbaik demi kebahagiaan kami sendiri dan bersama kami. Yesus, kasihanilah kami. Menuju kemudian sejati, namun kami kerap kali mau enaknya sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengajari kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan sementara bahwa dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
benar. Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai mereka. Allah berfirman pada Abraham, Abraham menyambut, "Ya Tuhan, sabda Tuhan, ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu bumi yang akan dikatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu menundukkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berseruan malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Ini aku tahu bahwa engkau takut akan aku, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham membaca dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam mulutnya. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran mengganti anak. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah di diriku sendiri, demikianlah sabda Tuhan. Karena kau kami berbuat demikian, dan kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sama banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunan pula segala bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Sebab engkau menaati sabda." Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berbuka di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup melambang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan memberitakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang. Mereka melakukan pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang.
Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, kalau kita ditanya apa arti hidup bagi kita, masing-masing tentu kita memiliki jawaban yang berbeda-beda. Sehingga jawaban itu tergantung dari pengalaman hidup semacam apa yang sedang kita gumuli atau sedang kita alami. Kalau kita sedang mengalami hal yang baik, hal yang menyenangkan, yang membahagiakan, mungkin kita bisa mengatakan life is happy. Hidup adalah sukacita, hidup adalah kebahagiaan. Tapi pada saat kita justru mengalami hal yang sebaliknya, hal yang menyedihkan, hal yang membuat kita menderita dan sebagainya, kita mungkin justru mengatakan bahwa hidup itu membahagiakan dan penuh sukacita. Di dalam pembacaan hari ini, terutama di dalam kisah yang pertama, kalau Abraham diminta oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya pada saat dia mendengar perintah itu, mungkin kalau ditanya Abraham apa arti hidup nanti, mungkin Abraham tidak bisa mengatakan bahwa hidup itu adalah sukacita, itu adalah kebahagiaan. Dia tersedih dan dia juga merasa tertekan dengan perintah itu. Tapi berbeda dengan pengalaman Petrus dan Yohanes. Petrus sendiri pada saat dia ikut Yesus ke Gunung Tabor dan dia mengalami sukacita yang tadi diungkapkan dalam Matan Injil. Kalau Petrus ditanya, Petrus apa arti hidup bagimu? Petrus tentu tidak mengatakan life is happy. Tadi disebutkan kenapa bagian arti itu bukan. Hidup itu adalah sukacita dan kebahagiaan. Saudara-saudari yang dikasihi, peristiwa Yesus mengajak para muridnya untuk datang ke Gunung Tabor menegaskan bahwa kehidupan kita itu adalah sungguh sebuah perjalanan. Life is a journey. Tidak selamanya hidup itu derita, tapi tidak selamanya hidup itu kegembiraan. Abraham pada saat mau melakukan instruksi dari Tuhan, kemudian instruksi ini dibatalkan, betapa sukacitanya adalah. Dan Abraham kemudian bisa mengatakan bahwa hidup itu adalah sukacita yang sebelumnya tidak. Maka mau disampaikan bahwa hidup itu tidak selamanya ada derita, tapi juga tidak selamanya hidup itu ada kegembiraan. Ada momen kita dicintai, tapi ada kalanya kita sedih. Ada saat kita bersemangat di dalam hidup, ada kalanya kita kecewa dan berputus asa. Tapi semuanya akan berlalu dan membuat kita semakin mengerti arti dari perjalanan itu. Saya pernah menuliskan di dalam sebuah refleksi, life is a journey, not a destination. Bahwa hidup itu adalah perjalanan dan bukan sebuah yang akhir. Kalau Anda mungkin tahun-tahun menjelang Tuhan, melihat sebuah film tentang kekejaman Nazi yang berjudul Life is Beautiful. Mungkin Anda masih mengingat kisahnya. Misalnya kisahkan ada seorang ayah yang bernama Guido. Dia mempunyai seorang istri dan seorang anak yang bernama Yusuf. Guido ini dan juga istrinya Dora mengalami dipenjarakan di kamp konsentrasi oleh kekejaman Nazi bersama dengan anaknya. Tapi apa yang dilakukan oleh si Guido ini, dia menginginkan agar anaknya di kamp konsentrasi ini tidak mengalami hal yang buruk di dalam kehidupannya. Kemudian dia berubah situasi di tengah-tengah kesedihan, kelelahan dan kecemasan di dalam menjalani hukuman itu. Si Guido ini memiliki ide mengatakan anaknya Yusuf untuk mengalami bahwa peristiwa di kamp konsentrasi ini adalah sebuah permainan. Dia mengajak anaknya ini untuk bermain sepak bola.
Dia mengatakan bahwa kita sedang bermain dengan saudara-saudara kita, orang-orang Yahudi yang lain di sini. Dan sampai pada lalu mereka yang pakai ekspektasi itu, mereka itu adalah yang membuka aturan di dalam permainan ini. Kita jangan sampai melawan mereka supaya kita dapat memenangkan permainan ini. Anaknya ini dengan kita mengikuti permainan yang dimainkan oleh si Guido ayahnya ini. Di tengah-tengah kesulitan, Guido mengatakan untuk mengalami bahwa hidup digerakkan tantangan dan penderitaan itu adalah hidup yang menyenangkan karena ada sebuah permainan. Dia mengajak anaknya untuk mengalami bahwa situasi buruk bisa diubah dengan pandangan baik, kondisi tidak baik bisa dihadapi dengan riang dan sukacita, penuh optimis dan bersyukur. Maka itu yang dilakukan oleh Guido pada anaknya. Meskipun akhirnya Guido ini karena dia terpisah dengan istrinya Dora, dia akhirnya menyelamatkan istrinya dan menyembunyikan Guido anaknya dalam sebuah kotak kecil. Tapi pada saat tertentu Guido ini tertangkap tentara Nazi dan dia dibunuh dengan istimewa. Tapi pada saat itu tentara Nazi sedang mengalami kekalahan dari tentara Amerika. Maka pada saat itu juga istrinya Dora dan anaknya pada saat anaknya keluar dari kota tempat persembunyiannya itu, dia melihat sebuah teks yang memasukkan ayatnya pada waktu itu dijadikan bahwa nanti kalau dia menang permainan akan mendapatkan sebuah teks, dan dia mengalami sukacita karena setelah keluar dari persembunyiannya dia berkata ke Amerika dan dia anggap bahwa itu adalah dia untuk apa yang dilakukan oleh Guido ini adalah contoh individu yang proaktif, tidak pernah melihat suatu kejadian dari sisi negatif dan berusaha menghadapinya dengan senyum dan sabar. Bahkan dia juga berusaha sekuat tenaga membuat orang lain di sekitarnya tidak takut dalam kesedihan dan ikut tertawa dengan sekali untuk minggu ini saya mengatakan apa yang saya tulis di dalam profesi saya. Life is a journey, not a destination. Hidup adalah perjalanan untuk dialami, bukan masalah yang harus diselesaikan. Tetap harus dijalani, tak peduli seberapa pun jalan dan akomodasinya. Karena hidup mengajari banyak hal tentang tujuan hidup kita. Kita belajar mempercayai perjalanan ini, bahkan ketika kita tidak memahami. Hidup juga bukan sebuah pertandingan. Maka tak perlu membandingkan dengan hidup orang lain. Hidup ini singkat dan dunia ini luas. Tak perlu dan kontrolnya dunia, tapi isi jiwa dan dia tahu dalam mana yang harus hidup. Cintai apa yang dapat dicintai meskipun sulit. Lakukan yang terbaik dalam perjalanan, karena itu Allah yang sesungguhnya. Seperti mungkin dari kisah film yang saya ceritakan tadi, mulai dari mari kita berdiri, kita sebutkan iman dan kita akan mengucapkan dari sesuatu. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus, Tuhan yang mendapatkan kita, jadikan menjadi Roh Kudus diberikan oleh Allah, dan menjadi sesuatu yang bersama-sama. Selain Bapa dan Ibu, yang berdoa yang berada di dalam yang Maha, dan kesudahan bersama Allah yang Maha Kuasa, kesudahan Allah yang Allah bersabda, inilah aku terkasih dengan garantia. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan Dia dan berdoa. Bagi gereja yang dianiaya, semoga Bapa mengutus Roh Kristus pada mereka yang teraniaya
dan ketiga, agar mereka tumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih untuk selalu berjuang mewakilkan karya keselamatan kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa memberkati usaha masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga tetap setia dan tekun dalam mewakilkan karya keselamatan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang tak mampu menghadapi kesulitan hidup dan tidak percaya lagi kepada orang lain, semoga Bapa menjaga mereka yang hampir putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup, agar mereka dapat memperoleh kembali ketabahan hati dan bangkit kembali dalam menantikan janji keselamatan. Marilah kita mohon. Bagi kita di sini, semoga Bapa membimbing kita semua selama 40 hari ini untuk mempersiapkan kedatangan kerajaan-Nya dengan berkorban diri dan bergembira atas kebahagiaan bersama, sebagaimana Kristus yang telah berkenan memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Tinggi, Engkau senantiasa membangkitkan kami dari keterpurukan kami dan menerangi kegelapan hati kami dengan sabda kasih-Mu. Maka kasihilah kami dan kabulkanlah doa-doa kami dengan pengakuan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, terima perkenan yang kami berikan sebagai ungkapan iman akan Yesus Tuhan yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini, hati kami berdoa semakin pekat akan apa Tuhan, Tuhan dan pengampun raka. Kepada Tuhan
kepada Tuhan Allah kita. Kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak masa khusus yang menyelamatkan untuk memberikan kemuliaan hati, supaya dengan yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji di bawah dengan amin hingga akhirnya. Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung setara dengan rela, Dia mengambil roh dan sambil menitap hidup Dia menegakkan lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh yang diserahkan. Demikian pula pada pertemuan yang masih dia. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah saudara perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akannya. Kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah berlayar dengan engkau dan berbakti kepadamu, dan kami semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Tuhan. Hingga dilakukan akan gereja-Nya seperti seluruh agar kaumnya menyempurnakannya dalam sifat kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami Tuhan Kristus, dan untuk kami Antonius serta semua anak-anak. Hingga tak kepada saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit
orang yang menurut kebenaran dan terima mereka dan kami mohon kajian kami semua agar kami berterima dalam pembacaan agama bersama saudara kawan Maria Sunda Allah. Sampai bisa memulai para saudara orang sepanjang masa dan hidupnya berkenan kepada. Semoga kami berkenan berserta menguji dan menjaga kita dengan kesehatan Yesus Kristus. Dengan kesehatan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi melalui Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas kehidupan sama kita yang mudah lagi, maka marilah kita berdoa. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedaraan selamat kami Yesus Kristus. Yesus Kristus memang bersabda kepada para rasul, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan usahakan, tetapi berkenan memberikan dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Yang itu dan berada sepanjang segala masa. Amin. Kami Tuhan selalu bersama. Yeah.
gereja kita juga bersama. Dan sudah menerima komunitas pertama, serta tidak terhalang secara Tubuh Kristus.
Mari kita doakan doa fokus pastor Tuhan dan 2024 bukan kita ekonomi kreatif. Kita doakan bersama-sama. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau mencipta kami dengan talenta dan berbagai keutamaan untuk mengolah dan meningkatkan bumi ini. Kami bersyukur atas penciptaan. Kami bersyukur atas kaki dan cinta dalam diri kami. Kami bersyukur pula atas tugas dan tanggung jawab menjaga bersama dan bumi rumah kami bersama. Bantulah kami untuk terus berkarya, menggunakan segala anugerah-Mu dengan kreatif dan inovatif. Semoga kami bersemangat bekerja serta peduli dalam mengatasi persoalan kesejahteraan dan keadilan bersama. Semoga kami dapat memberi jawaban ketika ada orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Biarlah kami terus bersaksi menjadi murid sejati yang memelihara amanah lebih baik. Kami ingin menjadi proses teladan ketika ada orang yang putus asa. Jadikan kami berpandang bagi mereka yang bingung dan bimbang dengan keamanan. Kami ingin memberkati supaya bersyukur atas banyak rahmat yang Tuhan memberikan. Kami ingin berkati seperti bisa dilewati dan diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Kami tidak kita mampu itu sendiri. Kami bisa karena kami bekerja bersama untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Sampai pada akhirnya kami hidup bersama Allah dalam kerajaan yang surga. Dengan kerajaan Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah memperkenankan menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami berkenankan melalui kemudian putra-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam rangka implementasi pembelajaran model tentang profil Pancasila mereka Wirausaha, SMP Yosudarso Sundari akan menyelenggarakan Yosuga Expo pada hari Sabtu 2 Maret pukul 8 sampai 1 siang. Kegiatan bazar kuliner, pagelaran kesenian, dan lomba menggambar tingkat SD kelas 4, 5, 6 terbuka untuk membuka pendaftaran mahasiswa untuk penghapusan bulan Maret. Formulir pendaftaran diambil di sekretariat paroki. Sekian pengumuman. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas Kristus yang membantu acara ini dan juga semua teman-teman yang hadir. Mari kami berkati dan Tuhan bersama. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang tidak keluarga, senantiasa dilindungi dari diri oleh berkala yang Maha Kuasa. Saudara-saudari berkilah kita sudah Tuhan.